Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa kami Kau ajak untuk memahami bahwa hidup ini yang kelihatan, yang nyata, yang bisa diraba, pancaran dari apa yang tidak bisa dirasa dan dirabakan. Bantu kami ya Bapa untuk memahami bahwa hidup adalah keabadian, hidup adalah kebersatuan dengan Tuhan, hidup adalah menyadari Tuhan yang bekerja dalam diri kami sehari-hari. Terpujilah namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Para saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hari ini gereja merayakan hari kenaikan Tuhan. Menarik hari kenaikan Tuhan. Artinya apa? Bahwa Yesus yang adalah Allah, tapi Yesus juga adalah manusia. Hari ini mau menunjukkan kepada kita bahwa Allah yang menjadi manusia sama seperti kita, mengalami apa yang kita alami, yang sehari-hari, yang kelihatan. Dan sekarang Yesus yang manusiawi itu, dia naik ke surga kembali kepada Bapa. Ya. Jadi ini suatu pertukaran, atau dalam bahasa yang lebih, dalam sastra hidup rohani disebut perkawinan antara Allah dan manusia, manusia kepada Allah. Di kebersatuan. Jadi lukisan, gambaran, simbol ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah yang memiliki rencana keselamatan bagi manusia dan menjadi manusia melaksanakan apa yang menjadi kehendak Bapa. Yaitu Yesus mengatakan, aku melaksanakan apa yang menjadi kehendak Bapakku. Makananku adalah melakukan kehendak Bapakku. Dan setelah Yesus menjalankan tugas selesai, sudah selesai, rampung, kembali kepada Bapa, bersatu lagi dengan Bapa. Tidak berarti selama di dunia dia tidak bersatu, tapi kemanusiaan kembali kepada keilahian, kebersatuan. Nah, kembalinya Sang Putra kepada Bapa inilah pada kita Roh Kudus untuk melanjutkan tugas karya keselamatan yang belum selesai ini di dalam hidup kita. Jadi ini suatu pola, suatu pattern, suatu model bagaimana Allah menyelamatkan manusia, bagaimana Allah membebaskan manusia, bagaimana Allah mengajak manusia untuk bersatu dengan Tuhan. Dan ini merupakan suatu yang Tuhan rencanakan bagi kita manusia. Ya, jadi bagaimana Tuhan bertindak melakukan apa yang untuk keselamatan manusia, cara Allah melakukan keselamatan manusia. Dan metode cara seperti ini adalah supaya kita sadar bahwa hidup kita itu bukan hanya di dunia ini, bukan hanya yang kelihatan. Kita 70 tahun, enggak. Ya, kita pada akhir harus kembali kepada Bapa, naik ke surga seperti Yesus sendiri. Itu yang pertama. Ya, realistis. Yang kedua, Yesus mau mengatakan, jangan kau lihat aku naik ke surga di atas, tapi lihatlah di dunia ini. Artinya, yang di dunia ini, yang kelihatan ini, yang tidak, yang kelihatan ini, nampak sesuatu yang tidak kelihatan. Yang dalam bahasa kita disebut sakramen. Sakramen itu sesuatu yang kelihatan, materia, bahan, tetapi tambahan itu ada yang ilahi. Jadi keseharian kita di dunia ini, keseharian kita yang kelihatan ini, menampakkan sesuatu yang tidak kelihatan. Allah sendiri yang bekerja hidup dalam diri kita. Ya, jadi bagaimana kita mengetahui kehendak Allah, bagaimana kita mengetahui kerja Allah, bagaimana kita mengetahui kehadiran Allah dalam dunia. Di dalam keseharian kita makan, kita tidur, kita melakukan hal-hal yang manusiawi itu, di balik itu semua ada yang ilahi. Jadi itu yang, dan bagaimana antara yang manusiawi dan ilahi ini bekerja untuk keselamatan kita. Ya, jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, itu yang menjadi kesadaran kita yang paling dalam hidup kita. Artinya kita tidak cukup hanya melakukan hal-hal duniawi ini.
ada sesuatu yang lebih dalam daripada itu, maka seringkali orang mengalami kekeringan, orang mengalami kebosanan, orang mengalami kejenuhan karena yang materialisme. Yang material itu tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan manusia. Karena manusia itu ilahi. Ya. Jadi kalau orang hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan duniawi, makan, tidur, minum tuang, rokok dan seterusnya, itu tidak akan selesai. Ada sesuatu yang lebih daripada itu, yang ilahi, yang ada dalam masuk dalam kemanusiaan. Maka kita belajar untuk memahaminya, mengertinya. Dan yang ketiga adalah hidup itu abadi. Ya. Jadi kita harus melihat bahwa ada surga yang menjadi tujuan hidup kita. Jadi bukan di dunia, tapi kita juga ada yang di surga. Maka kita jangan terbatas hanya terpaku pada apa yang manusiawi, yang duniawi, yang material ini. Ya, ada sesuatu yang ilahi, yang surgawi, yang harus kita temukan dalam diriku, dalam hidupku. Nah, itu nampak dalam diri hidup kita bagi orang Katolik. Semua kegiatan rohani itu spiritual. Kita adalah spiritual thing. Kita adalah manusia ilahi. Ya. Jadi kita harus mengimbangi kedua sisi itu dengan tindakan dan perbuatan yang konkret. Sekali lagi, naikkan Yesus ke surga adalah tanda dan simbol dan kekuatan kita untuk bahwa hidup kita bukan di dunia ini, tapi di akhirat. Kita siap atau tidak? Kita menjalankan atau tidak? Tergantung dari kita masing-masing. Semoga kita mempersiapkan yang ilahi dengan yang duniawi. Tuhan berkati Anda semua. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.